Ya, assalamualaikum sobat sekalian. Setelah 7.952 hari atau 21 tahun 9 bulan 17 hari, akhirnya Jepang berhasil juga nih ya menampilkan pembalapnya di podium tertinggi MotoGP. Terakhir Makoto Tamada di Kamel ya di tahun 2004. Nah, hari ini di Grand Prix Belanda di MotoGP Assen akhirnya Ai Ogura berhasil nih teman-teman sekalian memenangkan balapan kelas MotoGP. Luar biasa ya, dia start dari posisi row pertama gitu ya, namun dia agak sedikit mundur ya di beberapa lap awal, namun akhirnya Ogura ini memiliki yang bisa dibilang kekuatan ya pada saat akhir balapan, dan di akhir balapan teman-teman sekalian bisa lihat ya di 6 lap terakhir. Sebelum itu dia benar-benar mengejar yang namanya teammate-nya yaitu Raul Fernandez, dan akhirnya dia ya Ai Ogura itu memimpin balapan sekitar 6-7 lap terakhir, dan akhirnya memenangkan balapan dengan bisa dibilang flawless ya di 7 lap itu. Benar-benar jauh ya jaraknya dengan Raul Fernandez, dan tetap juga ya menempatkan dua pembalap Superfile Trackhouse Racing Aprilia ya finish di posisi 1-2. Di posisi 3 ada Jorge Martin teman-teman sekalian, dan ini menyebabkan balapan race utama Grand Prix Belanda di sirkuit Assen itu podiumnya disapu bersih sama Aprilia. Setelah balapan sebelumnya Ducati menguasai, di sini teman-teman sekalian Aprilia kembali menunjukkan tajinya. Cuma permasalahannya adalah ya yang menang atau yang podium bukan pembalap utama mereka saat ini. Pembalap yang sebelum ini memimpin klasemen pembalap MotoGP yaitu Bezzecchi. Bezzecchi sendiri ya akhirnya harus menelan pil pahit, bisa dibilang seperti itu. 0 poin DNF karena dia mengalami crash yang bisa dibilang merupakan kesalahan dia sendiri, dan itu crashnya super duper kencang teman-teman sekalian. Crash di saat gigi 4, kecepatannya mungkin mendekati 200 km per jam di suatu tikungan ke kiri. Dia crash, sebenarnya crashnya low side, tapi karena kecepatannya cukup tinggi motornya itu terhempas, dan Bezzecchi juga terhempas di kecepatan tersebut, dan ini menyebabkan bahwa akhirnya Bezzecchi itu akhirnya ya mengalami mungkin ya beberapa kayak memar dan segala macam, sempat dicek di pusat medis dari sirkuit, namun akhirnya sempat juga dibawa ke rumah sakit untuk pengecekan lebih dalam teman-teman sekalian. Luar biasa nih ya. Ogura akhirnya kembali ya setelah lumayan panjang ya tadi ya 21 tahun teman-teman sekalian menunggu gitu ya. Jepang akhirnya menempatkan kembali pembalap ini, dan akhirnya kembali ini juga merupakan kemenangan pertama Ai Ogura di kelas primer. Ya, jadi setelah terakhir kita bisa lihat Fermin Aldeguer menang ya di atas Ducati, Ai Ogura menang di atas Aprilia. Ini yang agak sedikit pressure sekarang kalau menurut saya itu hadir di Pedro Acosta, di mana sampai sekarang nih ya Pedro Acosta belum mengecap kemenangan di kelas primer, khususnya di balapan Grand Prix. Ogura sendiri di lap-lap terakhir di balapan-balapan yang terdahulu kita bisa lihat bagaimana dia beberapa kali mengancam posisi dari Pecco Bagnaia, terus habis itu bahkan di terakhir balapan ya di balapan sebelum ini di Ceko itu bahkan bisa dibilang itu bikin yang namanya Marc Marquez ketar-ketir. Namun ya itu dia balik lagi berhasil ya waktu itu ya Marc Marquez untuk bisa menunda ya kemenangan pertama dari Ai Ogura di kelas primer ini. Nih ya teman-teman sekalian, kita bisa lihat lagi ya. Nah, ini juga bisa menjelaskan ya bahwa Ai Ogura merupakan bisa dibilang pembalap pertama lulusan jebolan dari Asia Talent Cup. Saya ingat banget ya Asia Talent Cup itu pertama kali saya dulu meliput dari Asia Talent Cup itu di tahun pertama, di tahun sekitar 2014 apa 2015 ya saya lupa gitu. Pembalap pertama dari Indonesia waktu itu Willy Hammer yang sekarang balap di Yamaha. Ya, pembalap pertamanya tuh belum Andi Gilang dan juga Gary Salim waktu itu. Ogura itu belum masuk ke pembalap Asia Talent Cup pada saat itu 2014, artinya setelah 2014-2015 Asia Talent Cup dijalankan itu lebih dari 10 tahun akhirnya lulusan dari Asia Talent Cup bisa
memenangkan balapan MotoGP ya gitu ya, bisa dibilang memenangkan balapan di kelas primer. Ini menunjukkan bahwa bisa dibilang ya Asia Talent Cup atau yang sekarang namanya adalah Moto4 Asia ini merupakan salah satu penjenjangan yang bisa dibilang cukup berhasil untuk bisa menciptakan ya, atau mempersiapkan pembalap-pembalap Asia dan Oceania untuk siap untuk membalap di gelaran-gelaran balapan Grand Prix mulai dari Moto3, Moto2 sampai MotoGP. Nah, ini luar biasa teman-teman sekalian. Ini pas banget kenapa? Karena memang aplikasi ya atau pendaftaran untuk Asia Talent Cup atau Moto4 Asia untuk musim depan 2027 itu baru aja dibuka. Ini menjadi sebuah kampanye yang benar-benar fantastis yang akhirnya juga digunakan ya dengan efektif ya oleh Dorna atau sekarang namanya MotoGP Sport Entertainment yang juga membawahi dari balapan Moto4 Asia atau Asia Talent Cup ini. Luar biasa ya teman-teman sekalian. Dan kita bisa lihat di sini ya pemenang ya dari balapan Grand Prix atau MotoGP-nya adalah Ai Ogura, disusul oleh Raul Fernandez, terus habis itu Jorge Martin di posisi ketiga. Nah, teman-teman sekalian, lalu hadir ada Fabio Di Giannantonio. Fabio Di Giannantonio ini juga cukup bagus banget ya balapan sini ya. Kita bisa lihat ya. Dia tuh bisa dibilang memang pembalap Ducati tercepat, khususnya juga di balapan ASEAN ini. Bisa dibayangin teman-teman sekalian, dia awalnya tuh berada di belakang dari Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia yang mengalami permasalahan teknis di balapan ini sehingga Pecco Bagnaia harus mundur ya, masuk ke pit dan juga did not finish dan karena dia memiliki permasalahan teknis. Fight dengan yang paling bikin ini highlight adalah dia fight dengan Marc Marquez, terutama fight dengan Marc Marquez di beberapa tikungan terakhir dari sirkuit ASEAN. Ini sangat-sangat mengingatkan kita pada bagaimana fightnya Valentino Rossi yang kebetulan juga merupakan pemilik dari tim di mana Fabio Di Giannantonio ini bernaung atau membalap gitu ya. Nggak ada hubungannya sih pada dasarnya, cuman hubungannya itu aja. Hubungannya antara Fabio Di Giannantonio dan juga Valentino Rossi. Namun dulu Valentino Rossi dan juga Marc Marquez itu juga punya sejarah fight yang begitu ketat di tikungan ini. Nah, kala itu yang melebar adalah Valentino Rossi, namun sekarang yang melebar adalah Marc Marquez masuk ke daerah gravel. Nah, karena pada saat itu Fabio Di Giannantonio melewati dari track limit, maka dia harus melakukan long lap penalty. Dan ketika dia melakukan long lap penalty pun dia mundur sampai ke belakang, sampai di belakang hampir mendekati Alex Marquez, namun dia tetap bisa melakukan rebound dan akhirnya dia bisa finish di depan Marc Marquez. Ini menunjukkan bahwa betapa kuatnya ya Fabio Di Giannantonio sebenarnya di balapan di ASEAN ini. Marc Marquez sendiri memang kelihatan banget masih memiliki PR performa, khususnya dari performa dari fisiknya dia teman-teman sekalian. Ya, Marc Marquez mulai dari balapan sprint ya itu kelihatan banget punya permasalahan di fisiknya. Terutama pasca operasi yang pasti dari saraf radialnya itu kayaknya belum 100% itu pulih. Ya, kelihatan banget karena ASEAN ini cukup unik teman-teman sekalian. Dia memiliki beberapa tikungan balik arah chicane gitu ya, yang bisa dibilang pada saat kita ngehajar tikungan tersebut, kita tuh nggak buka gas, atau kita tidak melakukan akselerasi. Nah, kalau kita tidak melakukan akselerasi, artinya apa? Artinya seluruh ya dinamika dari motor ya pada saat dia dari kiri terus balik ke kanan dibanting ke kanan itu seluruhnya itu ditanggung sama fisiknya dari pembalap. Dan karena Marc Marquez ini lagi bermasalah, belum 100% fisiknya di balapan ASEAN ini, jadi dia permasalahannya di sini pada saat melakukan tikungan balik arah atau chicane yang tidak butuh gas teman-teman sekalian, terutama kayak misalkan di chicane terakhir dari ASEAN itu asli kalau teman-teman sekalian lihat di chicane terakhir itu pembalap itu nggak ada yang ngegas di situ. Jadi baliknya itu benar-benar set terus habis itu kanan. Gini. Sementara kalau misalkan di chicane yang dimana pembalap itu masih melakukan tarikan gas, itu pada saat kita balik itu kita bisa dapat bantuan dari ngegasnya dari motor gitu. Jadi ada kayak semacam inersia yang untuk bisa membantu motor itu berbalik arah dari kiri misalkan terus ke kanan.
atau dari kanan terus ke kiri dengan bantuan gas atau inersia dari motor. Namun ketika dia tidak digas, ini permasalahannya adalah akhirnya seluruh proses dinamika balik kanan dan balik kiri itu ditumpukan kepada fisiknya dari pembalap, dan kali ini adalah Marc Marquez gitu loh teman-teman sekalian. Dan akhirnya sebenarnya Marc Marquez itu finish di posisi 6 di belakang Alex Marquez, namun karena di lap terakhir ya, khususnya di tikungan 13 itu Marc Marquez menyentuh dari track limit, maka dia harus turun satu posisi, sehingga secara umum Marc Marquez finish di posisi 7 dan hanya meraih 9 poin. Sementara Enea Bastianini yang awalnya finish posisi 7 dia harus naik ke atas. Teman-teman sekalian, pasca balapan sini itu ada 2 pembalap yang masih diinvestigasi ya mengenai masalah tekanan ban ya. Ada pembalap nomor 33 Brad Binder dan juga Augusto Fernandez. Nah, kalau misalkan dua-duanya ini positif, nanti dia akan turun ya, artinya turun ke bawah, dan kemungkinan Cal Crutchlow yang menjadi pembalap mengganti di LCR Honda ini akan dapat poin malah. Sekarang nih posisi Cal Crutchlow ada di posisi 16. Kita akan lihat nanti perkembangannya kayak apa. Nah ya, teman-teman sekalian ya, Ai Ogura menang, ya Raul Fernandez, Jorge Martin. Jepang, Spanyol, terus Fabio Di Gia, Italia, Alex Marquez, Enea Bastianini, Marc Marquez, Fabio Quartararo akhirnya finish posisi 8, Brad Binder 9, dan juga 10 Alex Rins ya. Jadi Yamaha menempatkan 2 pembalap factory-nya finish di posisi top 10 teman-teman sekalian. Dan klasifikasi atau klasemen dari MotoGP pasca balapan di Assen itu akhirnya nih teman-teman sekalian ada perubahan atau dinamika, di mana akhirnya Jorge Martin dengan 193 poin itu memimpin teman-teman sekalian dengan jarak 7 poin dari Marco Bezzecchi yang harus rela turun nih karena dia 0 poin ya. Dia hanya memperoleh 6 poin di balapan sprint, sementara di balapan utama dia 0 poin. Sehingga Marco Bezzecchi harus turun ke posisi 7. Ya, posisi 3 ada Fabio Di Gia 177 poin, Ai Ogura 168, Marc Marquez 153 berada di posisi ke-5. Nah, Marc Marquez sendiri ya jaraknya ke Jorge Martin itu 40 poin teman-teman sekalian. Ya, pasca dari 10 balapan pertama sampai di Belanda ini, di Assen. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, saya juga mau bahas beberapa update ya di kelas-kelas bawah, terutama ketika pembalap Indonesia juga hadir di sana. Yang pertama adalah di Red Bulls Rookies Cup, di mana akhirnya Kiandra Ramadipa itu finish posisi P7. Start dari posisi 7 juga sih pada dasarnya. Cuman di race 1 Kiandra Ramadipa itu crash teman-teman sekalian pada saat dia fight di posisi top 10, kesentuh Finn ya, pembalap dari Jerman kalau nggak salah, dan akhirnya dia crash. Ada 2 pembalap lagi yang crash, dan ini sayang banget karena crashnya dari Rama itu terjadi di lap terakhir teman-teman sekalian ya, sehingga kita bisa lihat lagi ya Kiandra Ramadipa yang finish di posisi 7 pada saat race 2, di mana race 2 ini dimenangkan oleh Bernard Fernandez. Itu secara klasemen itu berada di posisi 6 pasca balapan di Assen dengan 65 poin dan berjarak 83 poin dari Bernard Fernandez. Nah, itu untuk Kiandra Ramadipa ya, balapan nextnya dipastikan dia pasti akan terus seperti ini ya, fight-nya gitu ya. Daga pertama di hari Jumat itu kurang mulus ya, semuanya kurang mulus dari FP1 sampai praktis dia nggak lolos langsung ke sesi kualifikasi kedua, terus habis itu dia harus masuk dulu ke Q1 baru dia akhirnya lolos ke Q2. Namun di FP2 ya katanya Veda dan juga tim itu telah melakukan kayak satu update dari setup motor yang baru, sehingga dia merasa lebih punya peluang ya untuk bisa lebih baik tampil balapan. Di balapannya sendiri teman-teman sekalian ya, start dari posisi 7 itu sebenarnya Veda itu sempat nyodok ke depan, perkiraan saya masuk ke posisi 2 dan bahkan beberapa detik itu pernah berada di posisi pertama. Fight dengan Maximo Quiles, terus fight dengan David Almanza ya, terutama David Almanza, terus habis itu juga Valentin Perone dan segala macam, dan termasuk juga Hakim Danis. Itu sebenarnya Veda itu pernah sempat di posisi 3. Cuma permasalahannya adalah entah apa karena fisiknya ya yang capek karena dia harus fight
fight, bener-bener fight mulai dari start gitu ya. Terus habis itu juga mungkin dari ban. Nah, bicara mengenai masalah ban teman-teman sekalian, eh, karena kondisi panasnya dari ekstrim dari Eropa gitu ya, memang secara umum Pirelli itu semenjak akhir dari hari pertama, yaitu hari Jumat dari race weekend dari Moto3 di Asen, itu menyarankan atau memberikan prediksi bahwa pembalap akan banyak menggunakan ban belakang soft pada saat race ya di 20 lap ya. Nah, namun ketika kita lihat di balapannya sendiri, itu ada satu orang pembalap yang benar-benar paling beda, yaitu Maximo Kiles teman-teman sekalian. Luar biasa, Maximo Kiles ini dia pakai SC2 di depannya dan dia akhirnya memenangkan balapan. Luar biasa, ini adalah solusi dari kombinasi ban yang paling keras di race ini, dan hanya Maximo Kiles doang yang menggunakan solusi ini. Yang lainnya itu lebih soft ya. Ada yang SC2 depan dan SC1 belakang seperti kayak Adrian Cruces, terus Guido Pini, Marcos Uriarte, terus habis itu Scott Ogden, Rico Salmela, Mario Bertele, Valentin Perone, Esteban gitu ya. Namun mayoritas atau paling banyak itu menggunakan kombinasi dari ban slick yang sama seperti yang dipakai oleh Vega Pratama, yaitu SC1 depan, SC1 belakang, which is ini merupakan solusi dari ban yang paling soft, SC1 di depan. Ya, kita bisa lihat lagi di sini Vega Pratama ya start dari posisi ini nih teman-teman sekalian, dari posisi 7 dia menggunakan SC1. Banyak banget sih ya yang pakai SC1, masuk juga Joe Kelso yang pakai Honda, terus habis itu Brian Uriarte yang pakai KTM itu SC1. Nah, dan Marco Morelli juga, David Almanza juga pakai SC1. Dan yang juga cukup menarik adalah ketika Maximo Kiles ini memang dia akan pakai C2 ya. Dia agak sedikit kesulitan ya memang di awal-awal, karena memang ban medium itu butuh waktu untuk bisa memasuki temperatur efektif ya untuk balapan ya, sehingga dia mungkin agak turun ke belakang. Sementara pembalap kayak David Almanza dan juga Vega Pratama, Brian Uriarte bisa langsung ke depan. Cuma Brian Uriarte juga lagi ada masalah nih balapan di sini. Mungkin karena panas atau segala macam, dia akhirnya ke belakang dan akhirnya kalau nggak salah sempat crash juga. Pokoknya nggak gitu bagus lah balapan di sini gitu teman-teman sekalian ya. Ya. Dan akhirnya kayak gini ya, secara umum hasil balapan di Moto3 itu menempatkan Maximo Kiles sebagai pemimpin klasemen ya dengan 211 poin. Alvaro Carpe posisi 2, posisi 3 ada David Almanza, posisi 4 ada Marco Morelli, Brian Uriarte, Vega ini sebenarnya posisinya 7 teman-teman sekalian, karena ada permasalahan dari pembalap-pembalap lain ini yang menyebabkan Hakim Danis naik ke atas. Tadinya dia posisinya 10, akhirnya masuk ke posisi 7 kalau nggak salah kayak gitu. Sehingga pasca balapan di di Asen itu poin antara Veda itu sama sebenarnya teman-teman sekalian, dan namun karena Hakim Danis itu pernah memenangkan balapan, jadi posisinya berada di atas Vega Pratama kayak gitu. Secara klasemen kayak gitu ya teman-teman sekalian. Nah, jadi ini ya secara umum balapan di Asen itu memberikan banyak kejutan ya, terutama ketika kita bisa lihat akhirnya ada lagi nih pembalap Asia yang bisa menang di gelaran kelas primer MotoGP, yaitu Ai Ogura. Luar biasa ya, saya cukup amazed ya dengan penampilan Augura, nggak hanya di Asen teman, juga kalau kita lihat dari beberapa balapan ke belakang luar biasa sih. Dan akhirnya mulai dari 2 balapan terakhir ya di Ceko dan juga di Belanda, itu akhirnya Augura bisa start dari posisi yang lumayan bagus, artinya row terdepan. Karena permasalahan selama sebelum itu ya, itu Augura itu karena dia startnya nggak kurang bagus lah, row-nya itu berada di row tengah kayak gitu, sehingga butuh waktu untuk bisa maju ke depan baru bisa attack. Namun karena dia sekarang sudah start dari posisi yang cukup di depan, sehingga semenjak awal dia bisa bertahan di posisi terdepan. Itu aja teman-teman sekalian yang bisa saya highlight ya, review dari gelaran MotoGP Belanda di Asen 2026. Kalau misalkan ada yang butuh untuk kita review lebih dalam lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.